Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat BMC semuanya. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih dari Bumi Mojopahit Channel, Mojokerto. Nah sobat, untuk edisi kita kali ini saya ingin mengajak panjenengan untuk mereview dari dua buah pusaka yang kapan hari saya dapatkan, sudah saya serviskan, dan sudah saya warangi untuk bilahnya. Nah, seperti apa sih kedua dari pusaka ini? Coba kita akan mereviewnya bersama-sama. Nah sobat semuanya, kapan hari itu saya mendapatkan sebuah pusaka. Jadi saya melihatnya kok sangat-sangat bagus banget ya. Meskipun waktu itu dalam keadaan masih belum diwarangi, tapi saya tahu pusaka ini kayaknya pusaka bagus. Karena apa? Karena saya melihatnya pamornya sangat-sangat ngebiar, sangat-sangat apa ya, sogeh pamor banget itu pusakanya. Jadi akhirnya terus saya mahari, dan alhamdulillah kapan hari sudah selesai semuanya. Jadi warangkanya sudah saya serviskan, sudah selesai, dan juga untuk di pusakanya sudah selesai saya warangi. Coba kita akan melihatnya seperti apa sih pusaka yang saya maksudkan. Nah ini sobat, ini adalah pusakanya. Ini saya dapatkan dari salah seorang rekan yang ada di daerah Trenggalek sobat. Nah daerah Trenggalek seperti ini. Warangkanya sangat-sangat sederhana sekali, tapi kalau apa ya, bisa dikatakan meskipun sederhana, kalau kita rawat, kalau kita bersihkan, kalau saya serviskan, pasti akan terlihat auranya, terlihat pesonanya. Nah seperti ini. Ini meskipun sederhana, tapi memegangnya pun juga enak banget gitu loh. Karena apa? Karena sudah dalam keadaan bersih. Coba kita akan melihat wujud pusakanya seperti apa sobat. Nah sobat, ini adalah pusakanya. Sangat-sangat menyenangkan banget. Ini adalah salah satu dari tampilan pamor favorit saya. Jadi saya tuh sangat seneng banget dengan tampilan pamor yang ngebiar seperti ini. Kapan hari waktu yang punya keris memberitahukan kepada saya bahwa kerisnya ini pamornya kendit gitu. Wah, pamor kendit. Nah ini kata beliau adalah pamor kendit. Nah di sini. Tapi setelah kerisnya datang sobat, saya melihatnya kok kayaknya kalau untuk saya pribadi ini bukan masuk pamor kendit. Jadi ini masuk di pamor pedaringan kebak gitu saja. Hanya saja di bagian sor-sorannya, maaf, ya di bagian sor-sorannya ini pamornya memang kayak membentuk huruf X kayak kolo cokro. Nah seperti ini. Ada semacam kayak persimpangannya, tapi bukan kendit. Karena apa? Karena waktu saya lihat ini untuk kenditnya, dia ini tidak tersambung dengan di sini sobat. Nah jadi dia tidak tersambung dengan kendit yang ini. Itulah kenapa kalau untuk saya pribadi ini bukan masuk pamor kendit. Nah gitu. Memang setiap orang terkadang itu di dalam, jangankan di dalam dapur, terkadang di dalam pamor pun juga terkadang berbeda. Bahkan yang sering sekali berbeda adalah masalah tangguh sobat. Itulah kenapa saya sangat-sangat menjauhi kalau diminta tolong, Mas ini tangguhnya mana, Mas ini saya baru beli keris sepuh nggak. Nah itu saya tidak akan mau, saya tidak akan menjawabnya seperti itu. Biasanya saya mohon maaf sekali, saya kalau untuk masalah tangguh, bab tangguh masih belum begitu paham gitu. Jadi kalau panjenengan sobat ingin menanyakan sesuatu kepada saya, kalau di dalam dapur dan juga pamor, kemungkinan akan saya jawab. Kalaupun saya nggak tahu, terkadang saya juga akan mencari-cari dulu, kira-kira ini masuk apa, dapur apa, dan juga pamor apa. Tapi kalau untuk masalah tangguh, nah ini biasanya saya nggak mau menjawabnya. Bukannya apa-apa, tapi masalah tangguh itu sangat-sangat rawan sekali sobat. Nah ini adalah wujud dari pusakanya. Coba saya akan membalik untuk kameranya biar panjenengan juga tahu mana sih yang dimaksudkan dari Mas Tony. Kok katanya di bagian sor-sorannya ada semacam kayak persimpangan, semacam kayak pamor kolo cokro. Nah nanti akan kita lihat bersama-sama. Oke sobat BMC, kita akan melihatnya bersama-sama. Nah ini adalah perwujudan dari warangkanya. Meskipun sederhana, ini saya katakan menyenangkan. Karena apa? Karena dalam keadaan bersih. Nah, meskipun sederhana, kalau bersih
Ini dipandang pun juga enak sobat. Nah, enak banget ini. Coba kita akan melihat dari pusakanya. Saya seneng banget dengan pamor pusaka ini sobat. Nah, ini yang saya katakan bahwasanya di bagian sor-sorannya ini pamornya seperti kayak ada pamor kolocokronya. Nah, ini kayak pamor X gitu ya. Nah, ini yang kapan hari orangnya bilang bahwasanya ini pamornya kendit mas, ini mas. Nah, ini ada semacam kayak garis ini sobat. Nah, semacam kayak garis. Nah, di sini sampai sini. Nah, sayangnya tidak tembus ke sini sobat. Nah, malah di sini dia kayak ada lagi gitu. Jadi dia tidak tembus dengan yang ini. Nah, itulah kenapa saya kalau untuk saya pribadi ini tidak masuk di pamor kendit sobat. Sebenarnya untuk di tampilan pamor ini memang sangat-sangat luar biasa sekali ya. Sugih pamor, bisa dikatakan sugih pamor ini sobat. Di bagian bilahnya ini kalau untuk saya ini masuknya di pamor pedaringan kebak ini sobat. Ini pedaringan kebak. Nah, untuk di bilahnya dan untuk di gonjonya, nah ternyata ada pamor bulat satu seperti ini sobat. Kalau untuk di pengetahuan saya ini namanya pamor wenih karena cuma satu. Kalau lebih dari satu, misalkan 3 gitu, itu namanya pamor sumber sobat. Ini sangat-sangat luar biasa banget ya garisnya. Ini masuk di dapur brojol. Nah, dia dapur brojol, dia garisnya lurus, lalu gantiknya lugas, dan cuma ada pejetan saja. Untuk ricikan lainnya dia tidak ada sobat. Nah, seperti ini. Coba nanti akan saya bacakan sedikit referensi dari filosofi dapur brojol, pedaringan kebak, dan juga pamor wenih yang ada di gonjonya ini sobat. Brojol ini merupakan ungkapan peristiwa kelahiran dari jabang bayi ke dunia atau diistilahkan dengan brojol. Makna sesungguhnya dari dapur brojol ini sebenarnya bukan pada proses kelahiran itu, tapi lebih ditujukan pada kesucian jabang bayi yang baru dilahirkan, yaitu fitrahnya manusia. Pesan yang disampaikan oleh sang empu adalah agar manusia dapat dilahirkan atau disucikan kembali secara spiritual atau kembali pada fitrahnya. Jika membicarakan tuah, maka garis dapur brojol ini diyakini oleh masyarakat untuk melancarkan segala urusan, termasuk rezeki, karir, cita-cita, dan segala hal yang berkaitan dengan hajat hidup sang pemilik pusaka. Lalu lanjut lagi sobat, untuk di pamor pedaringan kebak. Nah, pedaringan kebak ini memiliki arti wadah atau tempat beras yang terisi penuh, perlambang kesejahteraan dan juga kemakmuran hidup. Dalam kepercayaan masyarakat pecinta keris, makna filosofi dari tersebut membuat pemilik pusaka dengan pamor pedaringan kebak akan senantiasa dianugerahi murah rezeki, hidup sejahtera, dan berkecukupan atas karunia Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, itu adalah filosofi dan tuah yang diyakini dalam pamor pedaringan kebak sobat. Nah, lalu kita akan lanjutkan lagi untuk di pamor wenih. Pamor wenih itu bentuknya seperti ini, jadi cuma bulatan satu gitu saja. Apa saya ini ya, saya bukakan untuk di buku pamor biar panjenengan juga yang masih pemula biar tahu, oh yang pamor wenih itu ternyata di sini. Nah, saya ini akan saya bukakan dulu untuk di pamor wenehnya sobat. Nah, ini berada di gonjo. Nah, ini adalah pamor wenih, dia bentuknya cuma satu gitu saja sobat. Dia bulatan cuma satu, mirip pamor udan mas, tetapi setiap sisinya hanya ada 1 atau 2 bulatan. Kadang hanya 1 sisi dan 1 bulatan saja. Kata wenih ini berasal dari benih. Seperti namanya, pamor ini dipercaya mempunyai daya untuk menumbuhkan suatu harapan. Juga dianggap baik bagi mereka untuk berdagang atau wira swasta karena baik untuk pengembangan modal. Nah, ini adalah gambar untuk pamor wenih. Sedangkan kalau untuk di bawahnya ini namanya pamor sumber. Jadi bulatannya banyak, lebih dari 1.
Coba akan saya tambahkan lagi keterangan dari pamor wene, bahwasanya pamor wene ini tergolong baik dan banyak dicari orang. Konon jika pemilik keris ini memulai suatu usaha atau pekerjaan, maka akan mudah tumbuh berkembang seperti benih yang ditanam di dekat aliran air. Jadi seperti halnya benih yang ditanam di dekat aliran air itu, yang dedaunannya tidak menjadi layu, yang menghasilkan buah di musimnya. Dan sesuatu yang ia lakukan akan mudah mencapai keberhasilan. Nah, itu adalah tuah yang diyakini berada di pamor wene ini sobat. Ini apa ya, bisa dikatakan sungguh-sungguh luar biasa sekali ini sobat untuk di pamornya. Sangat-sangat menyenangkan ini. Dan juga untuk tampilan pamornya ini sangat ngebir ini sobat. Bagus banget. Nah, demikian tadi sobat, kita sudah mereview dari pusaka pertama yang berdabur brojol dengan pamornya pedaringan kebak, dan di bagian gonjonya ada pamor wenehnya. Semoga video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan kepada panjenengan, khususnya bagi kalian para pecinta atosan aji pemula. Apabila ada kesalahan dan juga ada perbedaan pendapat, saya persilakan panjenengan tulis di kolom komentar. Karena apa? Karena intinya di sini kita berdiskusi bersama, kita belajar bersama-sama. Oke sobat, kita akan lanjut lagi untuk mereview di pusaka yang kedua. Nah, seperti apakah pusakanya? Langsung saja kita akan mengambil pusaka yang kedua. Nah, ini sobat, ini adalah yang akan kita review, dan kita akan mereviewnya di video berikutnya.